Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unsila Tamia Aktawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government dalam Learning Journal. Yang pertama yaitu manajemen ASN. Kedudukan pegawai ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintahan, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN sendiri ialah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun tugas ASN ialah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, juga mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Pegawai ASN berkewajiban setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi kode etik ASN yang pertama ialah sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga ialah etika birokrasi sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Manajemen PNS diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang ASN yang meliputi penyusunan dan penempatan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Berikut adalah susunan pasal mengenai manajemen ASN. Pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif, didasarkan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan persyaratan lain yang dibutuhkan. Penggantian pejabat pimpinan tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakati. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun, dan pejabat tinggi tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka penjabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi. Korps Pegawai ASN yang pertama ialah memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya,
melakukan pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Yang ketiga, menyelenggarakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Manajemen PNS diatur dalam pasal 55 Undang-Undang ASN yang meliputi penyusunan dan penempatan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, dan selanjutnya yang akan kita bahas ialah pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019, pelayanan publik ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dengan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur penting pelayanan publik ialah organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dan kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Jenis barang publik yaitu ada rivalry dan excludability. Adapun ruang lingkup pelayanan ialah pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Dasar penyelenggaraan pelayanan publik ialah pertama adalah hak warga negara, kedua, diselenggarakan dengan pajak warga negara, ketiga, tujuan strategis, keempat, memenuhi kebutuhan warga negara, dan yang kelima, melindungi warga negara. Prinsip-prinsip pelayanan publik berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ialah sebagai berikut. Adapun kualitas pelayanan publik berdasarkan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas. Pola pikir ASN sebagai pelayanan publik. Hakikatnya pelayanan publik ialah pemberian pelayan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan etika dan etiket. Salah satunya perbedaan ialah etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Praktik etiket dalam pelayanan publik tujuannya ialah membina dan menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa, menciptakan keakraban, keramah tamahan, dan menjaga sopan santun pelayanan, menyenangkan dan memuaskan pengguna jasa, tidak menyinggung perasaan pengguna jasa, dan menjadi daya tarik termasuk membujuk atau mempertahankan kepuasan pengguna jasa. Lingkup etiket pelayanan yaitu sikap, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Adapun sikap pelayanan, kita pertama perlu passionate, yaitu sangat bergairah, bersemangat, dan antusias. Progresif, memakai cara yang terbaik. Proaktif, yaitu antisipatif, proaktif, dan tidak menunggu. Selanjutnya ada prompt, positif tanpa curiga dan kekhawatiran. Selanjutnya, penuh rasa kesabaran, tidak mengada-ngada, dan tepat waktu. Harapan kepada seluruh kementerian lembaga, yaitu pertama, meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki sistem dan aturan, juga menyediakan sarana-prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. Yang ketiga, kita akan membahas Whole of Government, ialah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas
guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Karakteristik pendekatan WOG ialah kebersamaan, kesatuan, mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor pemerintahan, tujuan bersama, dan kolaborasi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam WOG ialah pemerintah, masyarakat, dan swasta. Manfaat WOG sendiri untuk meningkatkan, diantaranya meningkatkan efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, lebih kondusif, daya saing tinggi, dan terciptanya akuntabilitas serta koherensi kebijakan. Yang kedua, dapat mengurangi biaya, mengurangi pemborosan, mengurangi duplikasi pekerjaan, mengurangi inkonsistensi kebijakan, dan mengurangi waktu pelayanan. Penerapan WOG dalam pemberian pelayanan oleh pemerintah ialah dengan bentuk penyediaan barang dan atau jasa sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan aturan-aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Tantangan dalam praktik WOG sendiri yang pertama, yaitu kapasitas SDM dan institusi, meliputi kualifikasi SDM yang berbeda-beda. Yang kedua ialah nilai dan budaya organisasi. Dan yang ketiga ialah kepemimpinan. Yang dibutuhkan ialah mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia agar tercapai tujuan yang diharapkan. Praktik WOG dalam pelayanan publik, pertama, pelayanan yang bersifat administrasi, yaitu menghasilkan produk dokumen resmi. Yang kedua, pelayanan jasa meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pelayanan barang meliputi jalan, listrik, air bersih, dan lain-lain. Dan yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pola pelayanan publik ialah pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Dan yang kelima, pola pelayanan elektronik. Berikut adalah susunan pasal mengenai manajemen ASN. Manfaat WOG sendiri untuk meningkatkan, diantaranya meningkatkan efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, lebih kondusif, daya saing tinggi, dan terciptanya akuntabilitas serta koherensi kebijakan. Yang kedua, dapat mengurangi biaya, mengurangi pemborosan. Indikator tingkat adaptasi negara-negara meliputi ketersediaan CIO, interoperabilitas sektor publik atau pertukaran informasi antar sektor, integrasi pelayanan online, dan presentasi portal nasional yang terhubung dengan website kementerian dan lembaga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai implementasi WOG dalam perspektif di Indonesia. Yang pertama yaitu WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara. Ialah aktivitas dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau seluruh lembaga negara untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yang perlu diterapkan check and balances system agar penyelenggaraan kekuasaan negara dimaksud bisa berjalan secara efektif dan efisien. Praktik WOG dalam pelayanan publik, pertama, pelayanan yang bersifat administrasi, yaitu menghasilkan produk dokumen resmi. Yang kedua, pelayanan jasa meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pelayanan barang meliputi jalan, listrik, air bersih, dan lain-lain. Dan yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu penegakan hukum. Yang ketiga yaitu WOG dalam hubungan pegawai ASN dan pelayanan publik. ASN di sini sebagai pelaksana pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.
Dalam perspektif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat, pembangunan bangsa, pembangunan ekonomi, dan sosial. Manfaat WOG sendiri untuk meningkatkan, diantaranya meningkatkan efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, lebih kondusif, daya saing tinggi, dan terciptanya akuntabilitas serta koherensi kebijakan. Yang kedua, dapat mengurangi biaya, mengurangi pemborosan, mengurangi duplikasi pekerjaan, mengurangi inkonsistensi kebijakan, dan mengurangi waktu pelayanan. Asas-asas implementasi dalam WOG, yang pertama ialah kepastian hukum, yang kedua kepentingan umum, ketiga efektivitas, keempat akuntabilitas, kelima profesionalisme, keenam efisiensi, ketujuh keterbukaan, dan kedelapan proporsionalitas. Selanjutnya yaitu mengenai evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, yang kemudian hasil evaluasi digunakan oleh pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disentif fiskal dan atau non-fiskal kepada daerah. Adapun partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik meliputi konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, keterlibatan lain sesuai ketentuan undang-undang, pengawasan, dan penyampaian aspirasi. Berikut rangkuman saya dalam Learning Journal kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.